Halo Woodies, kembali lagi bersama saya Angga di Woodmood Channel. Di video kali ini, saya akan unboxing sebuah mesin impact driver. Namun ini bukan sembarang impact driver. Ini adalah impact driver dari Ryobi Kyocera BID 10XR. Kenapa saya bilang bukan impact driver biasa? Karena ini adalah sebuah flagship dari Ryobi sebelum nantinya akan berubah nama menjadi Kyocera. Jadi di sini masih menggunakan brand Ryobi, namun Ryobi sendiri sahamnya sudah dibeli oleh Kyocera. Jadi kedepannya Kyocera tidak akan menggunakan brand Ryobi lagi. Jika ini tipe BID 10XR dengan brand Ryobi, ketika nanti sudah melepas brand Ryobi dengan menggunakan brand Kyocera, akan berubah menjadi DID 10XR. Jadi barang ini barang Ryobi terakhir yang dikeluarkan. Jadi tidak hanya ini saja, namun ada 5 flagship dari Ryobi sebelum nantinya akan berubah nama menjadi Kyocera. Nah, salah satunya ini BID 10XR. Jadi dari 5 flagship tersebut yang resmi masuk ke Indonesia hanya satu, yaitu tipe BID 10XR impact driver. Terus ada lagi nanti BID 11XR, itu hanya dijual di Jepang. Itu juga flagship impact driver juga. Alhamdulillahnya kemarin saya juga menang lelang di Amazon.jp, jadi saya juga punya BID 11XR. Namun yang akan saya bahas adalah BID 10XR terlebih dahulu, yang resmi masuk di Indonesia. Selain kedua ini, flagship dari Ryobi ada lagi BG 11XR. Itu Gerinda cordless, juga istimewa juga. Lalu ada lagi BRJ 11XR, itu Saber Show. Lalu ada lagi BNW 11XR, itu circular show. Nah, untuk BNW 11XR itu lagi menjadi wishlist saya ya, karena nyarinya susah, huntingnya susah. Saya juga lagi hunting yang bisa masukin ke Indonesia lengkap dengan baterainya. Soalnya kalau dari Jepang masukin tools dengan baterai itu katanya termasuk lartas ya, jadi agak susah. Itu lagi wishlist saya karena ya circular show tersebut istimewa juga. Kenapa istimewa? Itu dari desainnya ya. Termasuk ini yang ada di samping saya. Ini dari packingnya, first impression saya. Dari packingnya BID 10XR ini mengingatkan saya, dari dosnya ini mengingatkan saya seperti laptop Asus ROG ya. Ini logonya, kalau Woody semua ada yang memiliki Asus ROG, pernah beli ROG yang baru, dosnya hampir mirip seperti ini. Terus ya, ini packingnya istimewa sekali, desainnya istimewa ya, karena flagship ini didesain secara khusus oleh Ken Okuyama. Jadi Ken Okuyama itu kalau boleh dibilang dia itu salah satu tim desainer dari Ferrari, Maserati, dan Shinkansen, kereta cepat di Jepang ya. Jadi ini bukan sembarang tool, jadi benar-benar difikirkan desainnya, termasuk packingnya ini sendiri. Bisa dilihat packingnya bagus. Nah, ini di belakangnya ini ada tulis BID 10XR impact driver ya, langsung spesifikasinya. Ini di sini tertulis spesifikasi max torque 180 Nm, lalu rotation speed. Ini ada 5 mode ya. Jadi ini bukan impact driver biasa. Jadi biasanya pada umumnya impact driver paling modenya hanya 3, tapi ini ada 5 ya. Ini ada high, middle, low, tech screw, dan lock on. Lalu di sini juga ada impact per minute. Jadi ini ada sama ya. Ada mode-modenya, ini ada 4, high, middle, low, dan tech screw. Lalu ada kapasitas screw bolt, high strength bolt,
Ini ada semua spesifikasinya di sini. Charging time ini fast charging ya sepertinya 47 menit. Lalu ada voltage 18 volt lithium ion. Lalu dimensinya ini, lalu beratnya 1,5 kilo, lumayan ya bisa dibilang ringan ya untuk sebuah power tool dengan kapasitas ini 6000 mAh ya. 6000 mAh atau 6 Ah ya. Ini di sini juga tertulis apa aja yang ada di dalamnya. Jadi ada charging, charger, carrying case, baterainya 2 ya, 6000 mAh. Lalu ada belt hook dan instruction manual. Nanti kita lihat, kita itu, dan di sini tertulis made in Taiwan ya. Jadi buatan Taiwan sini nih. Ya. Langsung aja kita buka dari ininya, dosnya. Ini sebenarnya sudah lama saya beli. Ini saya kebetulan lagi beres-beres workshop, nata alat, terus nemu ini, ya udah. Saya juga lagi lowong, mumpung ada kesempatan, saya unboxing, saya bikin video sekalian. Di ini dulu pertama kali beli kalau nggak salah setahun yang lalu. Ini udah pernah saya buka, namun ya beli cuma dibuka, saya tes nyala, habis itu saya taruh lagi, belum pernah saya buka lagi. Jadi ini setahun lalu saya beli, ya karena isunya barang ini bakal langka dan desainnya bagus, saya tertarik. Ini dari ininya, carrying case-nya ya, sangat spesial ya. Ini ada 2 handle, satu handle di sini bisa kita tenteng gini, lalu juga bisa kita tenteng dari atasnya gini, lumayan berat kalau gini. Lalu apalagi ini ada logo Ryobi di depannya, sini juga ada Ryobi logonya. Ini desainnya keren ya, sangat keren case-nya. Ini di sini ada gambar toolsnya BID 10XR. Ini kalau menurut saya, oh iya ini juga stackable ya, bisa disusun ya. Bisa disusun, kalau punya case seperti ini bisa taruh atasnya. Ini kalau menurut saya case ini lebih keren, lebih cool ya daripada punyanya Festool Sustainer yang ada di belakang saya ini. Menurut saya, opini pribadi, ini jauh lebih keren karena ya nggak biasa aja desainnya. Didesain oleh desainer spesial, hasilnya ya begini. Ini tapi kalau dilihat dari jauh kayak printer, jadi kalau orang nggak tahu, awam nih dikira printer. Ya maklum juga kalau mendengar nama Kyocera, saya ingatnya fotokopi. Jadi saya dulu sering menemukan mesin dengan merek Kyocera itu mesin fotokopi di fotokopian. Keren sekali ini desainnya. Lalu kita coba buka ya. Ini di sini ada 2 tombol nih, 2 tombol atas untuk membuka atasnya ya. Jadi ini untuk menaruh aksesoris, drill bit, driver bit, dan segala macam skrup kita masukkan di sini. Ini juga bisa kita lepas ya. Bisa kita lepas dengan mencet tombol yang bawahnya, bisa kita tenteng. Ya, ini lumayan berfungsi ya. Kalau misal kita untuk pengerjaan yang mungkin naik-naik tangga ya, mungkin masang plafon, atap, jadi skrup-skrupnya ditaruh sini, kita letakkan di BI itu tangga, toolsnya kita
kaitkan di ikat pinggang. Jadi nggak bawa sekopernya gini, cukup bawa ini isinya skrup, udah cukup ringkas ya. Kita kembalikan terlebih dahulu. Langsung aja kita buka yang utama. Nih, tulisan Ryobi-nya tadi. Ini bukaan nih. Nah, ini yang pertama, ini ada kartu garansi dan manual book. Ini kartu garansi ya, saya pembelian tahun lalu 28 Agustus 2020 ya. Ini resmi Indonesia, kartu garansinya bahasa Indonesia. Itu manual booknya. Ini ya 80% orang jarang baca manual book ya. Kita pasti udah tahu sebelum membeli barangnya apa. Ya paling fungsinya juga itu. Kita singkirkan dulu. Lalu ini ada toolsnya. Ini BID 10XR dengan baterai 6000 mAh ya. Ini ada dua baterai sama 6000 mAh 18 volt lithium ion. Lalu ada chargernya ya, chargernya ini lumayan besar. Ini istimewa ini chargernya. Nah, udah kita keluarkan semuanya. Kita masukkan dulu. Nah, pertama yang akan kita bahas chargernya dulu ya, nanti toolsnya terakhir. Ini chargernya, ini ada logo Ryobi di sini kecil. Lalu ini ada status LED indikator dan ini ada USB-nya ya. Bisa dibuat, ini ada on off-nya, bisa dibuat untuk ngecas HP ya. Kita pakai kabel data atau kabel cas HP kita tancapkan sini, juga bisa kita ngecas menggunakan ini. Lalu ini untuk baterainya sendiri, tinggal tancapkan. Lalu ini belakangnya sini, ini belakangnya ada tulisan Kyocera dengan tipe BC 1800L. Ini tipenya, lalu inputnya 220 ya, langsung colok ya. Karena ini resmi masuk di Indonesia, jadi listriknya juga mengikuti Indonesia ya, 220 ya. 300 watt, lalu outputnya 18 volt untuk yang ini, max 9 ampere, lalu USB portnya 5 volt, DC 5 volt ya, 2,1 ampere. Jadi ini kemungkinan belum fast charging kalau ngecas HP ya. Setahu saya fast charging itu 2,4 atau 3,0 ya, quick charging ya. Ini diproduksi oleh Kyocera Industrial Tools Corporation. Ini kalau chargernya made in China. Jadi ini udah diproduksi Kyocera. Kyocera udah beli sahamnya Ryobi. Untuk chargernya kurang lebih seperti itu. Lalu ini baterainya ya. Baterainya ada dua, sama-sama 6000 mAh. Lithium ion 18 volt. Di sini baterainya nggak ada logonya Ryobi ya. Ini adanya di sini, belakangnya sini, bawahnya sini ada logo Kyocera. Jadi ini tipenya B1860LA, 18 volt, 6 Ah, 108 Wh. Ini made in China juga ya baterainya. Jadi dua ini kemungkinan sama. Ya sama, made in China. Nah, yang made in Taiwan hanya toolsnya saja nih. Ini di sini ada logo Ryobi ya. Ryobi, lalu di sini spesifikasinya logonya Kyocera BID 10XR 18 volt DC,
made in Taiwan. Lalu ada serial numbernya. Ini desainnya sendiri, ini agak beda ya. Ya pada umumnya hampir sama, cuman ini biasanya sebuah impact driver itu tombol-tombolnya biasanya kalau nggak di bawah di sini ya di atas di sini. Namun ini beda. Ini tombolnya di sini. Tombol untuk pengaturan mode. Jadi ini udah bukan analog ya. Kalau analog tuh yang digeser terus plek-plek itu analog. Kalau ini kayaknya udah digital atau gimana, ini tombol pencetan. Nah, indikatornya ada di bawahnya sini. Nah, yang biasanya analog di bawah itu juga 1, 2, 3. Kalau enggak di atas itu 1, 2. Nah, ini ada 5 mode. Biasanya 3 mode kalau impact driver. Ini ada 5 mode. Ini juga mungkin udah digital ya. Udah tinggal pencetan aja. Ya, teknologinya udah lebih maju. Lalu indikator baterai juga ada di sini. Jadi ini kecil, ini ada indikator mode dan indikator baterai. Lalu ini seperti biasa tombol reverse. Ini untuk masukkan apa mengeluarkan ini skrup putaran ya, membalikkan putaran. Ini triggernya juga enak. Lalu nah ini juga spesial ini. Ini handle-nya sini empuk ya. Ini kayak ada busanya. Jadi enak dipegangnya, comfort. Ini juga slim, kecil. Nanti coba kita ukur berapa ini ininya, panjangnya. Lalu apalagi ya, ya ini karena didesain oleh seorang desainer hebat ya gini. Ini ada lubang udaranya juga didesain sedemikian rupa. Bukan cuman buat tenaga aja ya, tapi kayak fashion desainnya juga dipikirkan ya, gimana caranya kelihatan keren. Ya ini keren ya dibandingkan merek-merek lainnya. Ini keren ya, dan warnanya juga ini warna nggak pasaran ya. Jadi warnanya putih, tapi ini agak gloss ya. Jadi mungkin dibikin gloss, nggak dibikin matte. Bikin doff itu karena ya mungkin kalau putih dibikin doff cepat kotor, tapi ini dibikin gloss ya. Ini juga ringan ya, ini karena baterainya 6000 mAh ya. Kalau toolsnya sendiri ya ringan, ini lebih berat baterainya daripada toolsnya menurut saya. Lalu apalagi, nah ini ada 5 mode. Jadi untuk penggantian mode ada di samping sini tulisan logo XR ini, Extreme Ryobi. Kalau dari dosnya bisa dilihat tadi, XR itu Extreme Ryobi. Lalu ya kita coba ini mode-modenya. Ini ada low dengan maksimal 1000 rpm ya. Ini middle maksimal 2100 rpm. Kita pencet lagi ke high, maksimal di 2900 rpm. Kenceng ya. Kalau ada mode yang jarang kita temui di sebuah impact driver, nih mode tech screw. Tech screw ini jadi untuk self tapping screw. Jadi untuk pengerjaan-pengerjaan baja ringan menggunakan roving ya, galvanis, galvalum. Itu kita bisa menggunakan mode tech screw. Untuk melubangi mungkin ini, jadi ini apa, putarannya RPM-nya tinggi, ketika sudah berlubang dia melambat. Ini untuk mode tech screw. Nah, ini untuk mode selanjutnya.
Ini mode lock on. Ini mode yang hanya ditemui saya temui, setahu saya cuman mode ini yang merek ini, Ryobi ini yang mempunyai mode lock on. Setahu saya ya. Bisa ada merek lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Ini lock on fungsinya buat apa? Ini fungsinya seperti cruise control ya pada mobil-mobil tuh. Jadi ini kita pencet gasnya atau triggernya, lalu kita pencet XR-nya. Sorry, bentar. Kita pencet XR-nya, kita lepas, otomatis dia akan muter terus ya. Ini untuk menghentikan kita pencet triggernya lagi. Ini tergantung kita mencetnya ya jadinya ya. Ketika kita mencetnya pelan, dia terus kita pencet XR-nya, dia muternya juga pelan. Jadi tergantung kekuatan kita mencetnya. Nah, fungsinya ini diberi fitur ini apa? Ini sebenarnya fitur ini untuk kalau di luar negeri ya, untuk mengaduk cat, mengaduk semen. Nah, tapi kalau di sini saya rasa kok eman-eman ya. Alat sebagus ini ya ini bisa dibilang ya harganya lumayan. Dulu saya beli kalau nggak salah 5, sekian juta lah dengan paketan ini tadi. Nah, rasanya sayang kalau buat ngaduk semen atau ngaduk cat ya. Eman-eman aja. Ya, ini mungkin buat para suami yang pengen beli ini biar diizinkan istrinya, alibinya bilang aja buat hand mixer, buat bisa nih buat ngadoni adonan roti, tepung, ya buat alasan aja. Jadi istrinya bisa pakai jadi hand mixer, bapaknya juga bisa pakai untuk ya pasang-pasang di rumah. Ini bagus sekali ya alat ini. Lalu apalagi ini ada 3 LED untuk itu ya, bantu kita ketika kita lagi kerja. Apalagi lalu ini ada belt hooknya, jadi dikaitkan, bisa ditenteng, diikat pinggang, kita masukkan di ikat pinggang. Lalu ya mungkin gitu ya, ini toolsnya ya. Ini yang pertama kali saya tes. Ini chargernya dulu ya. Ini chargernya, ini di spesifikasi ini ada tertulis 300 watt. Ini kita coba tes chargernya. Ya, ini idle-nya atau standby-nya di 0,9 watt ya. Ini ada status LED indikatornya. Ini kalau berkedip ini berarti standby ya. Coba kita cas untuk baterainya. Nah, ini charging ya. Nah, ketika charging ini kipas di sini nyala ya. Ini terus bertambah ya. Di spesifikasi tadi 300 watt, apakah benar? Ya, ini udah mulai stabil ya. Antara tadi di 210, 211, lalu ini turun lagi. Ngecas ya ini ya. Oh iya, ini baterai dari Ryobi sendiri ini sama dengan baterai milik DeWalt ya. Jadi ini coba kita tes.
Nih, saya sudah siapkan baterai milik DeWalt 20 volt max. Ini sama ya, tinggal plug and play. Kita coba di toolsnya dulu. Bisa ya, nyala dan benar-benar fit ya ini. Sama bodinya BID 10XR ini. Pas ya. Oh iya. Ini logo XR di DeWalt. Ya, DeWalt ini. Ini hampir mirip dengan yang di dosnya tadi ya, dosnya Ryobi ya. Apa mungkin mereka satu pabrik, saya juga kurang tahu. Yang jelas ini fit. Ini juga bisa kita cas di ini, di chargernya. Coba kita lihat, harusnya bisa ya. Ya, bisa ya. Nah, ini mungkin kalau menggunakan baterainya DeWalt lebih ringan ya, apalagi yang 2Ah. Ini lebih ringan baterainya. Nah, kita coba lagi tes. Semua mode ini mode low. Kita coba ganti di mode middle. Lancar ya. Ini mode high. Lancar ya. Take screw nggak bisa. Lalu lock on ya, normal ya. Langsung plug and play tanpa converter atau adapter lainnya. Nah, selanjutnya kita ulas ininya, ukurannya ya. Ini sangat compact. Ini jika diukur menggunakan jangka, ini ukurannya hanya 10,9 ya. Sangat slim, jadi compact sekali. Ini walaupun ini kalau dibandingkan dengan BID 11XR, kalau di webnya sih BID 11XR itu mengklaim dirinya the most compact impact driver in the world ya. Ya mungkin nantinya sebelum DeWalt DCF 850 launching, mungkin bisa jadi BID 11XR masih paling slim. Tapi nggak tahu nanti kalau udah ada punya DeWalt DCF 850 udah launching, coba kita bandingkan ya. Insya Allah saya akan pre-order untuk DeWalt-nya. Kalau ini langsung kita bandingkan dengan DeWalt yang DCF 887 ini. Ukurannya lumayan ya, panjangnya. Nah, ini bandingkan dengan punyanya RedKit juga. Oh, RedKit paling besar ya. Ini RedKit yang Stealth Force atau setara dengan apa, Milwaukee Shorts atau Makita Impulse. Ini besar ya, tetap feelnya enak ini. Kecil, ringan. Coba besok yang 11XR kita review. Ini bandingkan RedKit Black Edition juga besar sekali. Nih, kelihatan paling kecil. Selanjutnya yang akan kita tes RPM ya. RPM dari BID 10XR, apakah sesuai antara yang di dalam kertas dengan realnya. Catnya kita pasang
masking tape ya, atau isolasi kertas. Nah, untuk mengecek RPM. Jika di spesifikasi di atas kertas di dosnya itu speed low, mode low itu maksimal di 1000 RPM ya. Kita coba, kita tes apakah benar. Kayak 1004 ya. Lalu kita coba di mode middle, yang di spesifikasi di atas kertasnya di 2100 RPM. Kita coba apakah sesuai. Ya, 2123, 2122 ya. Lalu di mode high, di spesifikasinya di 2900 RPM. Ya, 2918 ya. Kurang lebih ya. Tadi di mode low juga lebih, middle juga lebih, high juga lebih. Lalu di mode text screw. Nah, di mode text screw kita coba di spesifikasi itu 2900 rpm sama dengan mode high. Kita coba apakah benar. Ya, 2900 ya. Benar ya. Bahkan lebih, tadi 2940. Lalu kita mode lock on. Lock on ini di atas kertas maksimal RPM-nya di 2500 RPM. Kita coba apakah sesuai. Ya, 2518 ya, 2600. Ya, kurang lebih ini sesuai. Semuanya sesuai, bahkan lebih. Emang ini tools spesial ya, sangat istimewa. Ya, sangat cocok lah antara harga dan kualitas. Dari bentuknya juga bagus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa pengetesan skrup menggunakan drywall 6x2, lalu ini 6x3 FAB, ini 8x3 FAB, lalu ini saya kurang tahu skrup apa, skrup packing dulu dapat dari packing mesinnya Hammer. Ini juga sama dari Benzo kalau nggak salah packingnya. Lalu nanti kita coba text screw, mode text screw. Kita coba menggunakan roofing, kita tes di plat aja ya, plat nomor bekas, karena saya nggak ada sampel holo baja ringan ya. Kita coba dua ukuran ini untuk self tapping screw menggunakan roofing. Nah, ini udah saya siapkan untuk materialnya, balok papan pinus atau biasa orang sebut jati Belanda. Ini lebar 16, tebalnya 9. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba drywall ya, menggunakan PH2 punyanya DeWalt, mata impact driver ya. Oh ya, sebelum kita lakukan pengetesan, kita cek suhu ininya dulu ya, suhu dari mesinnya. Ini normalnya di 27 ya, normal 27, joknya juga 27, bodinya 27,5, baterainya di 26 ya, baterainya ya.
Yang pertama kita coba menggunakan drywall ya, 6x2. Kita menggunakan mode low ya. Ini modenya low. Coba. Ya, mode low ya. Di mode low tadi ada sedikit melesetnya. Ini kita coba mode middle ya. Masih sama menggunakan drywall. Oh, terlalu over ya. Kita kembalikan ke mode low. Ya, bisa ya, nggak ada kesulitan. Ini bisa jadi karena materialnya terlalu keras, ininya terlalu over RPM-nya. Ini kita coba rilis. Mudah ya. Yang ini juga. Nah. Ini menggunakan drywall. Lalu menggunakan FAB. Ini kalau nggak salah 6x3. Kita coba. Ya, ini menggunakan mode low ya. Menggunakan mode low. Lalu kita coba mode high dengan RPM 2900 ya. Cepat ya, nggak ada masalah. Langsung kita rilis ya. Ya, ada miss sedikit. Kita kembalikan ke mode low untuk melepasnya, pelan-pelan aja. Ya, panas ya. Ini saya menggunakan sarung tangan aja udah panas, apalagi enggak. Terus selanjutnya ini 8 ya, FAB sama si FAB. Kita modenya mode high. Langsung kita coba di mode high. Cepat ya. Satu lagi sama FAB ukuran 8. Nih. Ya. Lancar ya. Langsung kita rilis menggunakan mode low saja ya.
Matanya, kepalanya rusak ya. Panas. Yang ini masih aman matanya. Main panas juga. Lalu selanjutnya kita pakai skrup yang lebih panjang. Ini saya ganti matanya dulu. Ya, kita tes. Kita menggunakan mode high langsung. Apakah mudah? Ya. Ya, kita coba satu lagi sama, menggunakan skrup yang sama. Sini aja. Lancar ya, kuat ya, terdengar impactnya sangat keras. Coba kita rilis menggunakan high juga. Ya, aman ya. Tapi ini panas sekali. Selanjutnya kita rilis yang pertama. Pengetesan yang terakhir menggunakan ini skrup panjang, kira-kira panjangnya 20 cm ini. Ini mungkin tembus nanti ya, tembus ya. Tembus. Kita coba sama menggunakan high. Lancar ya. Ini impactnya sangat keras sekali. Kita coba satu lagi dengan skrup yang sama. Baunya sampai gosong, ini pasti panas sekali. Kita coba rilis. Ini kalau nggak pakai sarung tangan jangan sekali-sekali langsung dipegang ya. Panas sekali. Saya menggunakan sarung tangan aja panas. Ya, juga panas sekali. Ya, itu pengetesan. Kita cek suhunya. Tadi suhunya 27. Kalau ini sekarang di bodinya masih sama 27. Di depannya ini 31 tadi. Ya 30. 29 30. Di cuknya masih 27. Di bodinya 39 ya, panas sekali ya. 38. Ini 38 bodinya. Nih, di sininya 45 ya, 46 ya. Di dekat handle-nya, dekat ini apa? Reverse-nya 40 48, di belakangnya 52 51. 52 ya di sininya ya.
di bagian brushless motornya ya, panas sekali. Untuk baterainya 28 ya, 27 normal. Ya, tadi ini di belakangnya sini, bagian belakang ini 35 36 ya. Ya, ini paling panas di bagian belakang sini, brushless motornya nih, sampai 53 ya. Nah, ya selanjutnya kita tes untuk mode tag screw. Nih, untuk self tapping screw kita menggunakan bit ini shock 5/16 untuk roving ya. Roving ini kita mencoba 2 saja. Karena saya tidak mempunyai baja ringan yang ada plat nomor bekas, ini lebih tebal ya daripada baja ringan ya. Kita coba menggunakan mode tag screw. Ini bawahnya bolong. Ya, jadi ya, ketika belum bolong RPM-nya tinggi, ketika sudah bolong dia langsung merendah RPM-nya. Kita tes satu lagi sebelahnya. Nah, mantap ya mode ini. Jadi ini mode yang jarang ditemui di impact driver pada umumnya. Ya, segitu dulu proses unboxing dan review dari impact driver Ryobi Kyocera BID 10XR. Untuk kesimpulannya, tools ini sangat powerful ya, walaupun desainnya slim. Ini termasuk slim ya dibandingkan impact driver pada umumnya. Ini mempunyai power yang mencukupi ya. Jadi kalau saya boleh bilang ini udah overpower ya. Jadi dengan 5 mode ini termasuk tools yang spesial, sangat langka, cocok untuk investasi juga. Terus untuk mengenai harga, ini harga sekitar 5,4 juta kalau nggak salah waktu itu saya beli, mungkin sekarang udah turun. Ini worth it nggaknya ya tergantung masing-masing ya. Jadi kalau saya rasa dengan ekosistem yang sama, dalam artian baterai yang sama dengan DeWalt, ini cukup bagus ya. Jadi cocok juga harga segitu dengan spesifikasi yang lebih. Ada 5 mode, lalu baterainya 26.000 mAh dengan fast charging ya. Jika dibandingkan dengan ekosistem yang sama DeWalt DCF 887, mungkin ini harganya termasuk murah ya. Jika disandingkan misal DCF 887 yang sekarang itu di paketnya ada 2 baterai dengan kapasitas 2 Ah 18 volt dengan charger yang biasa belum fast charging, itu di harga 3 juta. Sedangkan kalau dipaketkan dengan baterai 6 Ah punyanya DeWalt yang flex volt itu misal paketnya sama, itu harganya pasti jauh lebih mahal daripada Ryobi BID 10XR. Jadi ini dengan harga 5.400.000 kalau nggak salah, itu udah dapat tools yang spesial dengan 5 mode, lalu slim juga, ringan juga, cocok untuk kita pengerjaan yang berhubungan dengan driver ya. Nah, cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar bisa membantu saya mengembangkan channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Woodies.